Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Al-Awruri. Saya dari jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor NPM 33362200087. Di sini saya akan mempresentasikan proses dan prosedur tanggap darurat pada proyek konstruksi. Ini adalah tugas mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 dengan dosen pengampunya Ibu Siti Asia, SPD MT. Di, si- Di sini saya akan membahas yang pertama, definisi K3 dan keadaan darurat, yang kedua, tanggap darurat, yang ketiga, prosedur darurat, dan yang terakhir, contoh prosedur dan proses tanggap darurat pada proyek konstruksi yang akan dianalisis. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Keadaan darurat. Keadaan darurat adalah kejadian atau insiden tidak tidak terduga atau tidak direncanakan yang berakibat membahayakan manusia, mengganggu kelancaran operasi, atau mengakibatkan kerusakan fisik dan lingkungan. Ini juga mengakibatkan kerugian yang besar ya dalam proyek konstruksi ini. Harus dicegah dan ditanggulangi secara cepat dan tepat agar akibat yang ditimbulkannya dapat ditekan sekecil mungkin. Kemudian kategori keadaan darurat dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama yaitu keadaan darurat yang mengancam jiwa atau harta benda, tetapi dapat diatasi dengan prosedur yang telah ditetapkan, misalnya kecelakaan kecil. Kemudian tingkat 2 yaitu keadaan darurat yang tidak dapat ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit tingkat 1, misalnya kebocoran limbah. Kemudian tingkat ketiga yaitu bencana berskala mayor yang mengakibatkan institusi tidak mampu menangani berdasarkan tingkat 2, sehingga perlu koordinasi tingkat nasional. Ada tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Kemudian ada prosedur darurat yang harus dilaksanakan pada saat keadaan darurat terjadi. Yang pertama, kemungkinan timbul keadaan darurat itu minim. Jika terjadi keadaan darurat, informasikan keadaan darurat kepada setiap orang di lokasi. Pastikan semua yang di lokasi tahu tanda darurat. Menempatkan orang yang terlatih tanggap darurat di lokasi pekerjaan. Kemudian, jalur penyelamatan harus tersedia, bebas hambatan, dan cukup terang. Rencanakan menghubungi instansi-instansi darurat. Tersedia jalur khusus regu darurat untuk menuju lokasi apabila jalur penyelamatan tersebut umum. Jadi, kadang suka terhambat untuk menuju ke tempat keadaan darurat. Kemudian tersedia prosedur penanganan korban cedera. Di sini saya akan menunjukkan contoh prosedur dan proses tanggap darurat pada proyek konstruksi melalui simulasi berikut ini. Saya akan mempercepat videonya agar tidak terlalu lama. Di sini sedang ada proyek konstruksi. Terjadi keadaan darurat tingkat 1. Pastikan semua orang tahu terjadinya keadaan darurat, dan kemudian Pak Hadi ini akan menelpon instansi darurat, yaitu ambulan. Nah, ada orang yang ahli tanggap darurat menuju ke lokasi. Dan kemudian terdapat jalur khusus untuk ambulannya. Nah, agar orang tersebut cepat terselamatkan. Kesimpulannya, pedoman prosedur penanganan keadaan darurat adalah tata cara untuk pedoman kerja dalam menangani keadaan darurat dengan tujuan mencegah dan mengurangi kerugian yang lebih besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.